Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Syarif Hidayatullah di santai malam ya. Dan hari ini dan malam ini saya akan berbagi betapa pentingnya kehidupan yang bahagia. Ya. Ketika kehidupan, bagaimana sih caranya kita belajar untuk hidup bahagia? Terutamanya salah satunya yaitu ketika kita mengatakan bahwa hidup penuh misteri. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan bahagia. Tapi yakinlah bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar orang lain yang membuat kita bahagia, tapi diri kita bisa membuat diri kita sendiri bahagia. Caranya gimana? Ya caranya pastinya Anda kan penasaran apa sih cara hidup bahagia dengan diri sendiri? Baiklah, saksikan terus malam ini ya, fokus kita pada bagaimana cara hidup bahagia dengan diri kita sendiri. Oke. Di sini ada kata-kata penyemangat untuk belajar bagaimana menjadi diri sendiri. Ada satu hal yang dikatakan, hari ini kita akan melakukan apa orang lain tak bisa lakukan. Apa hal itu? Hal itu yaitu terutamanya pada salah satunya bagaimana kita belajar. Contohnya, saya suka dan Anda suka belajar bahasa asing. Itu adalah salah satu cara kita atau cara Anda semua belajar bahasa asing. Itu gimana sih untuk kita bahagia dengan belajar bahasa asing? Karena itu adalah hobi kita. Tapi kalau seandainya kita tidak punya hobi dan tidak bisa ya mengobservasi atau meneliti siapa sih yang tahu hobi kita, itu kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Benar atau tidak? Kalau tidak, ya tolong jangan di skip dulu. Yang kedua, masih ada cara kita untuk membahagiakan diri kita sendiri, yaitu dengan cara ya memotivasi diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana cara memotivasinya? Kamu tidak bisa, tapi saya bisa. Katakan bahwa you can if you think you can. Kamu bisa ketika kamu berpikir kamu bisa. Apakah Anda bisa melakukan itu? Saya sendiri aja sudah bisa melakukan itu. Kamu terlalu sombong. Kamu hanya motivator biasa, bukan motivator ulung. Tapi disinilah buktinya bahwa kita adalah manusia yang bebas. Ya, manusia yang bebas di mana kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ya, sometimes kita kadang gabut. Kalau bahasa milenial sekarang gabut. Saya gabut, diputusin pacar. Gimana caranya kita membangkitkan? Oke, besok saya nikah. Itu cara kita memotivasi hidup kita. Kalau seandainya tidak bisa, ya udah, kita cukup diam dan perhatikan apa cacian, apa kata-kata cemoohan atau peremehan dari orang lain kepada diri kita, tapi kita tetap memotivasi hidup kita. Mereka tidak bisa, yang saya katakan tadi, kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita bisa. Malam ini tanpa disengaja saya berbicara seperti ini karena apa? Saya sudah mengalami hal itu, observasi atau pengamatan bahasa lainnya. Mungkin para pemuda milenial hanya hidupnya berfoya-foya. Tapi apakah hidup para milenial itu harus berwawasan tinggi dan bagaimana membuat hidup mereka bahagia walaupun tanpa uang? Ya, walaupun tanpa uang di rekening, walaupun tanpa uang di ATM, dan bagaimana hidupnya bisa hidup dengan bahagia? Ya, dengan cara yang saya bilang tadi. Lakukan apa yang tidak orang lain lakukan kepada dirinya. Oke, understanding? Ya, dua hal itu mencangkup hal yang luar biasa. Ciptakan hobimu
Karena hobi adalah sebuah motivasi kehidupan. Tanpa hobi kita tidak bisa bergerak. Dan yang kedua yaitu lakukan apa? Mungkin sekedar hanya motivasi hidup. Tapi apakah orang yang memberi motivasi itu tidak bisa atau malah hidupnya makin gabut sendiri? Tidak. Banyak orang yang memotivasi kita atau motivator kita yang hanya bisa memberi motivasi tapi dia tidak dengan hidupnya. Ada sebuah kata, unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang dikatakan tapi jangan lihat orang yang mengatakan. Karena apa? Orang yang mengatakan belum tentu dia bahagia. Kamu harus bahagia, kamu harus happy. Boy and girls, ladies, you must be happy. Tapi ternyata dia tidak happy, bro. Dia tidak happy. Karena apa? Dia sendiri punya masalah beban hidup tersendiri. Bagaimana cara menyelesaikannya? Lakukan hobimu. Apa hobimu yang pertama tadi? Dan yang kedua apa? Yang kedua yaitu dengan cara tidak mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak penting dari orang-orang yang mau menurunkan kita dari menjadi orang yang luar biasa. Sahabat YouTube dimanapun antum berada dan para pendengar dimanapun antum berada, kali ini video ini hanya sekedar motivasi hidup. Tapi insya Allah atau mungkin pastinya kita akan bisa menciptakan kehidupan kita sendiri dengan motivasi hidup kita sendiri. Saya pernah mendengar dengan pengalaman saya, mendengar, melihat dan memahami, dan saya rasakan sendiri bagaimana orang menjatuhkan saya. Tapi dengan sekuat tenaga saya bangkit dan terus bangkit. Bagaimana caranya? Saya adalah saya. You can if you think you can. Kamu bisa ketika kamu berpikir kamu bisa. Bukan kata mereka. Mereka hanya bilang kamu tidak bisa, tapi saya lebih bisa daripada kamu. Oke, buktikan siapa yang akan maju duluan. Tapi kalau hidup kita hanya mendengarkan kata orang lain, malas. Kerjaku hanya rebahan. Buat apa sih rebahan itu? Alah, kamu itu nggak ada mental. Bro, kita bukan mengharapkan mental itu terbagi menjadi dua, mental skill dan mental kemenyek atau mental tempe kalau bahasa sekarang. Betul atau tidak? Para pemuda, bangkit, mana suaramu? Subscribe this channel. Oke? Karena apa? Kita akan mencari penghidupan dan bukan mencari kehidupan. Kalau mencari kehidupan hanya mampu bertahan hidup. Tapi kalau mencari yang namanya penghidupan berarti kita bisa hidup selama-lamanya sampai ajal menentukan kapan kita akan dijemput oleh Sang Maha Kuasa. Berbicara masalah spiritual kita beragam di Indonesia, tapi dengan dua motivasi itu. Feedback lagi kehidupan kita. Apakah mereka bisa melakukan apa yang tidak ada pada dirinya? Ataupun apakah bisa mereka melakukan apa yang kita bisa lakukan? Tanyakan pada diri Anda dan berikan semangat yang baik bagi orang lain. Satu motivator yang sangat saya kenal yaitu adalah salah satu orang yang sangat saya banggakan, yaitu Vicky Naki, Kak Vicky Naki dari Pekanbaru, di mana dia memotivasi dirinya sendiri. Walaupun followersnya banyak, tapi dia tetap rendah diri. Hobinya main Ome TV dengan menggunakan konten tersebut, dia bisa Ome TV itu media sebagai media untuk mengembangkan dirinya. Bahwa itulah hobi saya, belajar bahasa, memanfaatkan orang lain. Walaupun kita rugi nantinya. Apa ruginya? Main Ome TV harus ada wifi atau paket. Itu kita mengeluarkan modal. Tapi apakah dia berpikir seperti itu? Tapi
Dia memotivasi hidup orang lain dan memotivasi dirinya sendiri dengan hobinya itu. Dan dia tidak mendengar ocehan-ocehan orang lain. Sekian konten kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan para pemuda. Khususnya saya dengar pemuda-pemuda Indonesia banyak yang lemah katanya dalam bagaimana memotivasi hidup. Kalau kita mau maju seperti ini, ya, kita kenal negara-negara maju, mari kita majukan diri kita sendiri. Baru kita bisa maju dengan negara-negara kita. Pemuda Indonesia adalah pemuda yang tangguh, bukan pemuda yang hanya mental yang saya bilang tadi, mental-mental kemenyek atau mental-mental tempe. Oke, see you later. Goodbye. Dan pemerintah bekerja sama, ya pemerintah yang terutamanya ya contohnya di sekolah kami saja sudah yang namanya menjalin hubungan erat sama ya kepala desanya, kelurahannya, dan apresiasi guru atau suara guru itu disalurkan lewat ya kepala desa yang bersangkutan.